Makanya kita harus syukur itu ya. Karena saudara-saudara kaum muslimin di belahan bumi yang lain itu belum pernah merasakan nikmat yang seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, keimanan itu ujiannya luar biasa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimahullah, yang mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah, yang mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk melazimi majelis ilmu ini. Marilah pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling utama dan pertama yang harus kita syukuri adalah nikmat iman. Karena sungguh kalau sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita yang di sini itu tidak pernah merasakan bagaimana ujian-ujian keimanan. Kita masih sehari makan 3 kali, masih bisa menikmati jajanan wedangan yang variasinya banyak sekali, ya kan? Masih bisa menghirup udara yang segar ya karena habis hujan ya, dengan kondisi yang aman, damai, sentosa. Sehingga kita merasa keimanan kita ya biasa-biasa saja. Nah, kita belum pernah merasakan untuk sholat saja susah misalkan. Untuk sholat saja susah ya. Untuk sholat itu terancam ya. Untuk sholat saja diancam ya, misalkan. Sehingga kita nggak bisa melaksanakan sholat. Kita belum pernah mengalami seperti itu. Atau kemudian bahkan ketika kemudian membaca Quran dilarang, kan kita belum pernah. Dari ini tuh semuanya damai-damai saja ya. Tidak ada ujian keimanannya. Makanya kita harus syukur itu ya. Karena saudara-saudara kaum muslimin di belahan bumi yang lain itu belum pernah merasakan nikmat yang seperti itu. Maka kalau kita perhatikan, keimanan itu ujiannya luar biasa. Kalau panjenengan nanti membaca surat Al-Kahfi itu, tema utama dari surat Al-Kahfi itu ada 4. Yang pertama itu yang dibahas adalah tema tentang ujian keimanan, yaitu kisah pemuda Kahfi. Mereka harus meninggalkan daerahnya karena tidak bisa melaksanakan amalan-amalan ibadah. Tidak bisa berislam dengan pemimpinnya sangat dolim, ya, pemimpinnya orang-orang kafir, kemudian dia hijrah. Itu ujian keimanan. Yang kedua adalah ujian ilmu, ya. Ada kisah Nabi Musa di situ. Dan ujian ilmu pun tidak selamanya orang yang diberi ujian ilmu itu merasa bahwasanya dia sedang diuji. Ya. Orang yang pintar itu keblingernya ya banyak, ujiannya banyak. Maka hati-hati ya. Orang-orang yang sering ngomong di depan kayak gini itu ujiannya di situ.
dan itu membahayakan sebenarnya. Yang ketiga adalah ujian harta. Ya, ada kisah dua pemilik kebun di situ. Ya, ujian harta itu ketika kemudian ya, orang itu kira-kira yang durung duwe pernah emeh dibagi kabeh. Bener enggak? Ketika wis duwe nah, ya lurune. Saya pernah ini cerita nyata. Ya, cerita nyata guyonannya saya sama orang tua saya. Pernah ke rumah saya waktu saya ya, masih ngontrak gitu. Uangnya hilang 100.000. Kita uang hilang digoleki, diomong terus kayak gitu 100.000 ini. Sudah saya ganti 100.000. Apa kemudian merasa sudah tenang? Ya tidak. Jane anggar ora hilang kan duitnya 200.000 gitu. Kita kan begitu benar enggak? Nah ini Bapak sekalian, ujian harta itu tidak sederhana. Ya. Makanya miskin itu perlu disiapkan apa tidak? Orang miskin itu tidak usah. Bisa otomatis itu lagi. Lah kaya perlu disiapkan enggak? Perlu. Mental kaya sama mental miskin perlu disiapkan enggak? Apa iya? Mental miskin itu nanti kalaupun dia sebenarnya belum miskin, dia akan merasa miskin terus. Itu mental miskin. Yang terjadi di negeri ini begitu. Iya. Coba jenengan, ya itu kan mental, bukan miskin nggak punya uang. Nah coba bayangkan kalau kita perhatikan para pejabat-pejabat negeri ini, makan kurang apa sih? Misalkan penghasilan sehari 1 juta kurang apa? Kok tetap ya sih kemarau ya kan, mangan aspal, mangan ya. Itu kan mentalitas, benar. Ya. Mbok dibagi-bagi misalkan, ya kan, yo saku sentuk akeh saka liyane dibagi ben dirasake wong kan tidak. Ya mana? Saka ngisor entuk, saka tengah entuk, saka dhuwur entuk. Gitu. Kalau dulu kan bahasanya yen biyen ki wong korupsi ku di bawah meja. Nah, oh, ganti zaman di atas meja. Ganti zaman mana? Mejanya sih santi korupsi. Saking blengere berarti kan, ya tadinya di bawah meja, di atas meja, saya ini sak meja-mejanya diangkut sisa. Ya, itu ujian kekayaan. Kisahnya dua pemilik kebun itu, satunya kan merasa bahwasanya, oh itu usahanya aku kabeh, tak tamburi dan yen bapakku mbiyen iya ta, sawise panen kok duite dibagi-bagi hasil panennya wong miskin. Yen aku ora rugi lah kowe. Ya, kalau saya enggak. Saya yo sekedar rodok gitu. Begitu kemudian dia akhirnya enggak mau berbagi, itu Allah uji. Langsung malam itu juga langsung hancur lebur kebunnya. Sudah enggak bisa.